Halo semua, saya Aura Priscila dengan rekan saya Gali dan Putri Oktariana akan menjelaskan materi tentang fermentasi alkohol. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi ada juga definisi yang mengatakan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik. Pada proses fermentasi, dalam keadaan anaerobik, alkohol akan terbentuk dari gula, dan gula tersebut merupakan bahan utama untuk berlangsungnya proses fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi, beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari fermentasi seperti asam butirat dan aseton. Fermentasi etanol alkohol dan karbon dioksida oleh mikroba karbohidrat akan dipecah dahulu menjadi gula sederhana, yaitu dengan hidrolisa pati menjadi unit-unit glukosa. Fermentasi adalah suatu proses di mana komponen-komponen kimiawi dihasilkan sebagai akibat adanya pertumbuhan maupun metabolisme mikroba. Fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi, bahan yang berkualitas rendah, serta berfungsi dalam pengawetan bahan dan merupakan suatu untuk menghilangkan zat anti-nutrisi atau racun yang terkandung dalam suatu bahan makanan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Prinsip dasar fermentasi adalah mengaktifkan kegiatan mikroba tertentu dengan tujuan untuk mengubah sifat bahan, agar dihasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Perubahan tersebut dapat terjadi karena dalam proses fermentasi, jumlah mikroba diperbanyak dan digiatkan metabolismenya di dalam bahan tersebut dalam batas tertentu. Salah satu jenis hamir yang biasa dipakai pada produk alkohol secara fermentasi adalah Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae merupakan hamir yang paling penting pada fermentasi utama dan akhir, karena mampu memproduksi alkohol dengan konsentrasi tinggi dan fermentasi spontan. Saccharomyces cerevisiae merupakan galur terpilih yang biasa digunakan untuk fermentasi alkohol, sebab mempunyai toleransi yang tinggi terhadap alkohol. Saccharomyces cerevisiae juga dapat memfermentasi sukrosa menjadi etanol pada kondisi netral atau sedikit asam dalam kondisi anaerob. Pada kondisi ini 10% glukosa dapat direspirasi dengan CO2 dan menghasilkan kadar etanol kurang dari 50%. Pada praktikum fermentasi alkohol menggunakan 6 cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu pembuatan starter. Bahan yang digunakan pada tahap ini ialah vernipan. Pada cara kedua yaitu pembuatan sari buah. Bahan yang digunakan yaitu mangga. Cara kerja ketiga yang digunakan itu adalah media Becherham. Cara keempat yaitu pembuatan kerangka. Pada tahap ini, media sari buah disambungkan dengan aqueous melalui selang, 2 pasang tutup dan sumbat. 2 pasang lainnya itu ditutup dengan sumbat dan plastisin. Cara kerja kelima yaitu pengamatan sel kamir, dan cara kerja terakhir yaitu uji kadar alkohol. Setiap cara kerja yang dilakukan harus dalam kondisi steril agar meminimalisir jumlah mikroba yang ada. Pengaruh lama waktu fermentasi terhadap perolehan kamir sangat berpengaruh. Semakin lama waktu fermentasi, maka jumlah mikroba semakin menurun dan akan menuju ke fase kematian. Karena alkohol yang dihasilkan semakin banyak dan nutrien yang ada sebagai makanan mikroba semakin menurun. Selain itu, lamanya waktu juga dapat berpengaruh terhadap persentase kadar alkohol. Pada awal mengalami peningkatan, jika terlalu lama maka mengawali penurunan. Puncak produksi alkohol dicapai pada suhu 35 derajat Celcius dan mikroba akan tumbuh optimal pada kisaran temperatur 30-35 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pada suatu suhu yang terlalu rendah,
proses fermentasi akan berlangsung secara lambat. Sedangkan pada suhu yang terlalu tinggi, menyebabkan mikroba Saccharomyces cerevisiae akan mati sehingga proses fermentasi tidak akan berlangsung. Selain pH dan suhu, pemberian nutrisi juga mempengaruhi tumbuhnya Saccharomyces cerevisiae. Penelitian ini menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae karena mikroba Saccharomyces cerevisiae dapat menghasilkan alkohol hingga 2% dalam 72 jam. Pengaruh lama waktu fermentasi terhadap perolehan khamir sangat berpengaruh. Semakin lama waktu fermentasi, maka jumlah mikroba semakin menurun dan akan menuju fase kematian karena alkohol yang dihasilkan semakin banyak dan nutrien yang ada semakin menurun. Selain itu, lamanya waktu juga berpengaruh terhadap presentasi kadar alkohol. Pada awal mengalami peningkatan, jika terlalu lama maka mengalami penurunan.